Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun ya rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan tips keselamatan bekerja di ketinggian. Nah, tapi sebelum kita mulai rekan-rekan seperti biasa, dukung terus channel Ruang HSE ini dengan like, comment, share, dan subscribe agar kita bisa terus memberikan informasi-informasi yang positif bagi kita semua. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang kita tahu ya, di dunia industri sekarang ataupun pekerjaan sehari-hari kita juga begitu banyak pekerjaan yang bersifat bekerja di ketinggian. Nah, seperti apa kalau kita lihat dalam Permenaker nomor 9 tahun 2016 itu ya rekan-rekan, ada sesuatu yang fundamental ya, yang mungkin selama ini pemahaman kita bahwa bekerja di ketinggian itu adalah dengan ketinggian 1,8 meter dari permukaan, baik itu tanah ataupun air. Nah, dalam Permenaker nomor 9 2016 ini rekan-rekan, ini sama sekali tidak disebutkan. Nah, kita balik ke definisi pada Permenaker tersebut. Bekerja di ketinggian itu seperti apa sih? Bekerja di ketinggian adalah suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja baik itu di atas permukaan tanah ataupun perairan yang berpotensi bisa menimbulkan jatuh sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan ataupun kerugian terhadap pekerja tersebut. Nah, di situ sama sekali tidak disebutkan rekan-rekan bahwa harus kategori bekerja di ketinggian itu harus bekerja di atas 1,8 meter. Nah, itu rekan-rekan yang sangat fundamental ya kalau kita lihat. Kemudian dalam Permenaker itu juga disebutkan kewajiban pengurus atau pengusaha ya. Itu ada 5 item yang kalau kita summary-kan, pertama adalah terkait dengan perencanaan. Kedua adalah prosedur, ketiga teknik, keempat adalah APD, kemudian kelima adalah kompetensi pekerja. Nah, rekan-rekan, dari 5 item itu kita akan coba bahas satu persatu ya terkait kewajiban bagi pengurus ataupun pengusaha itu. Pertama adalah perencanaan ya. Nah, pada langkah perencanaan ini rekan-rekan sangat penting juga ya kita melihat bagaimana kita bisa merencanakan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, mulai dari peralatannya, kemudian personelnya seperti apa, kemudian sumber-sumber daya seperti apa yang kita butuhkan. Nah, itu sangat penting ya rekan-rekan dalam proses perencanaan ini. Perencanaan ini bagaimana kita mendesain pekerjaan, kita memikirkan bagaimana pekerjaan ini berjalan dengan aman dan selamat dan efektif dengan sumber daya yang tersedia. Itu adalah pada tahapan perencanaan. Nah, kemudian tahapan kedua adalah prosedur. Prosedur ini adalah sangat penting sekali. Kita membuat satu prosedur bagaimana pekerjaan ini bisa berjalan dengan langkah-langkah yang aman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Prosedur ini seperti biasa didahului dengan risk assessment ya rekan-rekan. Risk assessment terlebih dahulu kita melakukan penilaian risiko, kemudian kita lihat risiko-risiko di lapangan seperti apa, mitigasinya seperti apa. Nah, kita bisa rumuskan kembali terkait dengan prosedurnya ini. Nah, dari risk assessment tersebut nanti keluarlah prosedur terhadap pekerjaan bekerja di ketinggian ini. Prosedur kemudian didetailkan lagi untuk bahaya langkah per langkahnya dalam bentuk job safety analysis ya rekan-rekan. Nah, itu ya rekan-rekan terkait dengan prosedur. Prosedur ini juga membuat suatu prosedur bagaimana jika terjadi keadaan darurat. Jadi kesiapsiagaan emergency preparedness-nya kita harus paham ya, harus dibuatkan juga seperti apa kondisi-kondisi darurat ERP dari pekerjaan tersebut ya rekan-rekan. Jadi itu untuk langkah-langkah prosedur. Kemudian teknik, kemudian yang ketiga adalah teknik ya. Teknik ini adalah bagaimana cara kita teknik bekerja dengan aman. Nah, ini ya rekan-rekan, teknik ini biasanya kita harus lakukan simulasi terlebih dahulu ya untuk rangkaian pekerjaan tersebut. Jadi silakan untuk detailnya seperti apa tekniknya bisa kita lakukan di bawah dulu, nggak harus naik, kemudian cara pengikatan,
teknik manjat, kemudian teknik turunnya seperti apa. Jadi itu harus kita pahami terlebih dahulu. Ini sangat penting ya rekan-rekan terkait dengan teknik ini. Jadi ini masalah technical yang jika kita fail bisa berbahaya terhadap pekerjaan nanti, sehingga bisa menyebabkan jatuhnya korban. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan alat pelindung diri ya rekan-rekan. Seperti yang kita tahu, bekerja di ketinggian ini tidak luput dari penggunaan ataupun pemakaian alat pelindung diri yang sesuai. Sesuai di sini adalah dengan risiko pekerjaan. Seperti yang kita tahu, bekerja di ketinggian ini risiko yang terbesarnya adalah terjatuh ya, jatuh dari ketinggian. Nah, untuk itu adalah butuhnya alat pelindungnya seperti apa. Misalkan kita menggunakan full body harness, kemudian menggunakan jaring pengaman, kita menggunakan rail pengaman. Jadi itu adalah bagian-bagian dari mitigasi untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi. Nah, kemudian juga jika kita menggunakan scaffolding ya rekan-rekan, jangan lupa juga scaffolding ini harus dirangkai ataupun didirikan oleh orang yang berkompeten ya. Di sini kita menggunakan scaffolding, technician scaffolding. Jadi ada dua tingkatannya. Jadi teknisi scaffolding, kemudian adalah inspektor scaffolding. Jadi teknisi ini bagian adalah mendirikan scaffolding, kemudian setelah didirikan scaffolding itu diperiksa oleh inspektornya. Jadi dilakukan pemeriksaan apakah scaffolding yang didirikan ini udah benar, layak, dan aman dengan perhitungan-perhitungan sesuai dengan scaffolding yang digunakan. Kemudian juga setelah ini dinyatakan aman, kemudian dilakukan tagging oleh inspektor dan layak untuk digunakan. Kemudian juga tagging ini juga dilakukan pemeriksaan secara rutin ya, harian, mingguan, ataupun based on situation ya. Jadi situasi yang mungkin yang harus kita melakukan pemeriksaan ulang, kita lakukan pemeriksaan ulang. Itu ya rekan-rekan terkait dengan APD. Kemudian kompetensi pekerja itu juga sangat penting ya. Jadi kompetensi pekerja ini based on regulasi rekan-rekan, pekerja yang bekerja di ketinggian harus kompeten dan certified. Certified ini dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi ataupun dari kementerian terkait. Jadi itu ya rekan-rekan. Ya, kemudian untuk tadi bicara scaffolding, gitu ada teknisi scaffoldingnya, kemudian ada inspektornya, itu orang yang kompeten dan certified. Nah, jadi itu rekan-rekan sekilas terkait dengan K3 bekerja di ketinggian berdasarkan Permenaker nomor 9 2016 tersebut. Mudah-mudahan memberikan tambahan informasi bagi kita semua ya rekan-rekan. Sampai di sini, jangan lupa lagi kita selalu ingatkan untuk like, comment, share, dan subscribe sehingga kita bisa memberikan informasi-informasi yang positif bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.